Selamat sore Bapak, saya Kaila, siswi dari SMA 8. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas ekonomi dari sekolah saya tentang lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Koko Sridayanto. Baik Pak, kalau boleh tahu Bapak kerja di mana? Sekarang saya kerja di PT Asuransi Jasa Tania. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang asuransi. Apa sih asuransi itu dan asuransi Jastan itu tipe asuransinya apa ya Pak? Asuransi Jastan itu bergerak di bidang asuransi kerugian. Jadi kalau di Indonesia itu kita mengenal asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Kalau jiwa itu menganut kepada jiwa seseorang jika dia meninggal dunia atau lagi sakit atau yang berkaitan dengan manusia ya. Tapi kalau asuransi kerugian itu mengcover untuk jaminan resiko seperti properti, rumah ya, kendaraan bermotor, pabrik, nah seperti itu. Oh seperti itu Pak. Kalau kita mau punya asuransinya itu gimana ya Pak? Kayak syarat apa saja yang harus dipenuhi, surat-surat yang diperlukan, dan apa aja yang harus disiapkan? Jadi kalau kita mau menutup satu asuransi, misal katakanlah kita mau menutup asuransi rumah, berarti yang disertakan adalah ya misalnya orang tersebut atau calon tertanggung itu harus mengisi namanya surat permohonan penutupan asuransi, namanya SPPA. Nah di samping itu nanti diberikan misalnya foto-foto rumahnya, kondisi dalam rumahnya dari depan, jarak belakang, difotokan lingkungan sekitar rumah itu. Nah itu yang diberikan kepada pihak asuransi untuk nanti dibuatkan polis sesuai dengan cover yang pertanggungan daripada rumah tersebut. Oh begitu Pak. Cara kerja asuransinya itu gimana sih Pak? Dan apa manfaat yang kita peroleh dari punya asuransi? Nah, kalau proses untuk penutupan asuransi kan tadi sudah disampaikan ya. Jadi poinnya kalau misalnya kita cover satu rumah itu yang di cover apa? Misalnya kebakarannya atau gempa buminya, bencana alam, kebanjiran, kemudian ada pembongkaran itu seperti halnya ada perampokan, rumah ada orang masuk kemalingan, itu bisa di cover dalam asuransi. Nah, polis itu akan bekerja pada saat ada kerugian yang ditanggung oleh pemilik polis. Nah, dari pemilik polis setelah misalnya ada terjadi kerugian, dia bisa langsung melapor ke perusahaan asuransi dengan membawa polis itu. Nah nanti pihak asuransi itu akan menilai berapa nilai kerugian yang dialami oleh si pemilik polis atau rumah tersebut. Nah setelah mereka semua sudah dinilai nanti muncul harganya. Nah kita kembalikanlah atau kita berikanlah penggantian itu kepada si pemilik polis. Baik, terima kasih Bapak Koko atas waktunya. Sama-sama.